insentif adalah bagian penting dari penyusunan pengendalian hasil yang digunakan untuk mengarahkan perilaku karyawan secara langsung. Imbalan yang dapat dihubungkan dengan pengukuran kinerja atau tujuan evaluasi kinerja memiliki berbagai bentuk. Secara luas, tetapi tidak universal, dipercaya bahwa imbalan uang penting untuk motivasi. Bagaimanapun jangkauan yang luas dari bentuk imbalan lain seperti pujian, gelar, pengakuan, promosi, dan lain-lainnya juga dapat menjadi motivator ampuh dengan biaya efisien dan memiliki keunggulan dalam arti memuaskan berbagai kriteria evaluasi lainnya seperti yang kita bahas berikut ini. Kontra insentif yang didesain menunjukkan masalah lebih besar dibandingkan dengan sekedar pemilihan imbalan. Sebagai contoh, imbalan yang dibuat sendiri untuk pemilihan individual karyawan tampaknya efektif, tetapi harus dipertimbangkan manfaatnya lagi untuk dipertentangkan dengan potensi bagi persepsi karyawan mengenai ketidakadilan organisasi dan administrasi biaya kontrak. Hal yang sama telah dikenal bahwa paket total kompensasi organisasi harus kompetitif untuk menarik dan menahan karyawan yang berbakat. Jika porsi paket kompensasi seperti gaji pokok yang tidak kompetitif, mungkin karena uang tunai bukanlah penawaran jangka pendek selama tahap awal dari perusahaan baru, kemudian fungsi insentif, kinerja untuk porsi variabel pembayaran yang mungkin harus diambil untuk mengimbangi, atau bentuk alternatif dari kompensasi seperti opsi saham mungkin harus bisa diberikan. Selanjutnya, mungkin saran yang aman yang dapat ditawarkan adalah bahwa insentif seharusnya cukup berarti untuk mengimbangi motif lain karyawan yang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keinginan terbaik dari organisasi, tetapi penghargaan seharusnya tidak lebih besar dari yang diperlukan untuk memberikan motivasi yang diperlukan. Sistem insentif tidak menciptakan nilai untuk organisasi kecuali jika ada kenaikan nilai dari peningkatan kinerja yang dihasilkan oleh kelebihan insentif yang dikaitkan dengan kompensasi dan biaya administrasi. Organisasi juga memiliki ketakutan mengenai implementasi sistem insentif yang mendorong perilaku pada hasil yang tidak diinginkan. Beberapa sistem insentif memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan yang sungguh-sungguh dapat menghancurkan nilai, seperti dengan mendorong hasil yang memaksimalkan pembayaran insentif dalam jangka pendek, sementara membahayakan kemampuan jangka panjang organisasi. Dalam kasus ini, mungkin lebih baik tidak memiliki sistem insentif daripada memiliki sistem insentif yang tidak baik. Literatur yang diberikan telah disaring dengan contoh ketika insentif memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini menyesatkan. Pernyataan bahwa insentif bisa bekerja, hal ini mendorong karyawan untuk memberikan hasil. Akan tetapi, jika sistem insentif yang didesain buruk, maka mendorong karyawan untuk membuat hasil yang salah dan melakukan sesuatu yang salah dengan cara yang salah. Insentif yang kuat hanya akan membuat organisasi keluar jalur dan seringkali mengganggu stabilitas perusahaan lebih cepat. Insentif keuangan. Uang adalah bentuk imbalan penting yang sering dikaitkan dengan kinerja, umumnya pada tingkat manajemen dalam organisasi. Insentif uang tentu saja tidak hanya berbentuk imbalan, dan mungkin tidak selalu yang terbaik, tetapi memang uang digunakan secara umum. Ada 3 cara utama ketika insentif uang dapat disediakan, yaitu melalui kenaikan gaji berbasis kinerja, rencana insentif jangka pendek, dan rencana insentif jangka panjang. Perlu dicatat bahwa istilah berbasis kinerja adalah kunci untuk membedakan insentif dari hak. Ketika kita mendiskusikan istilah insentif, kita menganggap hal itu berdasarkan prestasi atau kinerja. Malahan, jumlah yang diberikan disesuaikan dengan biaya hidup atau berdasarkan pada senioritas, kebiasaan. Hal ini contohnya bonus liburan tergantung pada gaji daripada kinerja atau perjanjian bersama. Berikut terdapat beberapa
jenis insentif keuangan. Yang pertama adalah kenaikan gaji, kemudian insentif jangka pendek, insentif jangka panjang, rencana opsi saham, rencana saham terbatas atau saham kinerja, atau rencana opsi.